Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, beredar kabar viral beberapa hari ini tentang penolakan warga Cilegon. Penolakan terhadap pembangunan gereja di Cilegon. Dan beredar pula selebaran yang akan mengadakan aksi penolakan tersebut pada tanggal 25 April 2022. Nah, mari kita saksikan ini bagaimanakah reaksi dari kekristenan. Terus nanti kita simak juga klarifikasi dari warga setempat yang akan dibangun gereja tersebut, yaitu warga Cilegon, dan juga dari pihak kepolisian. Dan ada juga video dari Pendeta Hendry Tan, yang mana Pendeta Hendry Tan ini mendukung agar gereja-gereja tidak dibangun, apalagi gereja yang baru tidak perlu dibangun seperti itu. Nah sahabat, bagaimanakah videonya? Mari kita simak selengkapnya. Ini ya, kalimat tolak keberadaan dan perizinan pembangunan gereja ini adalah sebuah penolakan terang-terangan terhadap Pancasila. Apalagi kemudian mereka mengumpulkan orang ya rame-rame ini dengan ada koordinatornya, bukan spontan. Kalau spontan namanya mungkin merasa resah. Ini mereka dikoordinir. Ini namanya permufakatan jahat melawan Pancasila. Ini sudah makar. Ini makar, ya, melawan konstitusi yang sah, harusnya dipenjara, cuman bangsat biadab. Nah ini bangsat biadab, orang-orang Islam bikin begini diizinkan, bangsat biadab. Nah mereka ini sudah terang-terangan ini permufakatan jahat melawan Pancasila, ya. Nah, ini nggak benar ini, ya, ini nggak benar. Nah kalau sampai gerejanya juga pasrah saja, ya goblok, gereja goblok, ya. Kalau kalian minoritas pasrah saja, gereja goblok. Makanya kita harus ngelawan. Sebetulnya harusnya ini tugasnya Galarua nih ya. Yang gini-gini langsung ditangkap, ininya diambil, langsung dikasihkan ke Mabes, dilaporkan. Ini kita menggugat ini orangnya, nama ini, panggil nomor teleponnya, ya, ulangi ya. Loh, ya, Rahmatullah, namanya Rahmatullah ya, pokoknya udah bau-bau Islam namanya ya, ketua presidium. Nah lihat ya, Rahmatullah Romeo ini harusnya ditangkap nih, ditelepon, tangkap, harusnya ditangkap ini, karena dia permufakatan jahat melarang orang beribadah, belum lagi ngajuin, udah dilarang. Apapun alasannya, begitu dia keluar selebaran ini sudah penghasutan. Kenapa saya di DPO tapi orang-orang begini dibiarkan? Kan kalian bangsat biadab. Itulah sebabnya saya teriak-teriak, saya caci maki kalian, ya, orang-orang Islam dan pemerintah Indonesia, karena terjadi seperti ini terus-menerus dan dibiarkan. Selalu lagi kejadian lagi, ya, ruwet, ya, angel. Nah sahabat, baru saja kita dengar koar-koar dari Paul Zong yang kebakaran jenggot dengan adanya selebaran untuk menggalang massa, ya, penolakan pembangunan gereja di Cilegon tersebut pada tanggal 25 April 2022. Mungkin si Paul Zong ini tidak begitu memahami ya persyaratan pembangunan rumah ibadah apa saja. Itu memang harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang paling penting yaitu harus ada 60 tanda tangan dari KK warga sekitar tempat yang akan dibangunnya gereja tersebut. Harus
memiliki 60 tanda tangan kepala keluarga sekitar rumah tempat ibadah yang akan dibangun. Nah, selanjutnya mari kita lihat juga, ini ada klarifikasi dari warga sekitar ya. Warga sekitar di mana ya akan dibangun gereja tersebut, yaitu warga Cilegon. Mari kita simak videonya. Pembongkaran pagar yang rencana besok akan dilaksanakan peletakan batu pertama pembuatan gereja. Dengan adanya isu yang berkembang bahwa akan ada pembangunan, dan hari ini ada isu peletakan batu pertama untuk pembangunan gereja tempat ibadah di Ling Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, sehingga memicu warga setempat untuk menolak kegiatan pembangunan tersebut Selasa 19 April 2022. Dengan adanya peristiwa satu pembongkaran seng oleh warga, Erlan, tokoh pemuda Gerem, saat dikonfirmasi awak media menjelaskan. Oke sahabat, mari kita dengar penjelasan dari tokoh pemuda Gerem, kampung di mana tempat akan dibangunnya gereja tersebut. Melihat ini bahwa semalam itu sebetulnya tidak anarkis karena fasilitas pagar itu adalah milik masyarakat. Jadi pada dasarnya karena isu ini berkembang akan didirikan gereja di tempat itu, yang kebetulan pagarnya itu milik masyarakat. Jadi masyarakat menolak, kemudian ya mengambil asetnya begitu. Jadi tolong media juga mengklirkan ini. Tapi pada dasarnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, tidak ada pendirian apapun tanpa izin yang jelas. Dan sampai hari ini belum ada izin. Ya, belum terpenuhi izinnya. 90 orang yang agama X, 60 warga yang setuju, izin lingkungan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, FKUB, kemudian MUI, kemudian dari pemerintah daerah juga belum terpenuhi. Artinya masih jauh ya, dan saya ingin sampaikan kepada masyarakat Gerem tetap komitmen untuk menolak berdirinya tempat ibadah ini tanpa izin yang jelas. Menurut tokoh pemuda tersebut, pembongkaran seng karena seng tersebut adalah aset warga dan sampai saat ini belum ada izin untuk pembangunan gereja di kampung tersebut, yang mana izin tersebut memang mengharuskan harus ada 60 tanda tangan dari kakak warga sekitar tempat yang akan dibangunnya gereja tersebut. Dan warga di situ berkomitmen akan tetap menolak ya selama belum ada izin tersebut. Tempat dan waktu yang sama, AKBP Sigit Haryono SIK-SH selaku Kapolres Cilegon saat ditemui awak media menjelaskan. Berikutnya mari kita dengarkan penjelasan dari Kapolres Cilegon. Segala tindakan-tindakan harus kita pikirkan bersama-sama apa dampaknya yang pertama. Yang kedua tentunya tadi malam ketika kejadian saya menerima telepon dari Pak Mendi bahwa ada kejadian seperti itu. Akhirnya saya tadi mendatangi bertemu dengan warga setempat. Terus pada intinya adalah kami pemerintah saya aparat kepolisian, setiap ada potensi-potensi seperti ini, setiap ada kegiatan kami selalu hadir. Jadi tidak ada pembiaran. Dari tadi malam juga sudah ada anggota Polsek, sudah ada anggota Koramil. Tidak ada pembiaran, semua kami hadir. Jadi jangan sampai nanti muncul di media yang tidak-tidak. Karena kita ingin menyelesaikan permasalahan semuanya bersama-sama dengan tentunya koridor-koridor hukumnya. Tadi malam sudah disampaikan. Selanjutnya kita simak penjelasan dari Kepala Desa tempat di mana akan dibangunnya gereja tersebut. Sementara itu, Rahmadi Ramidin, Kepala Kelurahan Gerem, menjelaskan menindaklanjuti dengan adanya tindakan warga semalam terkait pencopotan pagar di lokasi yang diduga akan dibangun tempat ibadah gereja.
dan langsung kita melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, ketua RT, RW, Babin Kamtibmas, Babinsa, bahkan Kapolres Cilegon langsung turun ke lokasi pembangunan gereja tersebut tutup Ramadi. Nah sahabat, itulah tadi telah kita dengar bersama klarifikasi dan penjelasan dari tokoh pemuda dan juga Kapolsek dan juga kepala desa tempat di mana akan dibangunnya gereja tersebut. Nah selanjutnya sahabat, mari kita dengar opini dari Pendeta Hendritan yang ternyata juga mendukung agar tidak dibangunnya gereja baru terutama. Mari kita simak statementnya dari Pendeta very clear. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Begini judulnya, setuju gereja dilarang di tiap kota. Ya, saya Pendeta Henry Tandianta MBS, ya, sangat setuju gereja dilarang di tiap kota. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sudah melakukan adalah Cilegon ya. Sedang setahu saya ini saya dapat info nih, tayangan ya bahwa dilarang gereja di Cilegon gitu ya. Saya setuju. Ayo diikuti di tiap kota. Ya. Terutama yang gereja baru mau dibangun. Nah, yang udah lama gimana? Ya kalau bisa sih dilarang sekalian. Loh, Anda ini pendeta Kristen loh Pak. Tetapi mengapa Anda setuju pembangunan gereja itu dilarang? Bukankah seharusnya Anda mendukung agar pembangunan gereja itu didirikan di mana-mana, di setiap kota? Kok ini sangat kontroversial sekali? Anda yang notabene adalah pendeta Kristen, kenapa justru mendukung pelarangan pembangunan gereja? Kok sebaliknya gitu? Ini ada apa gerangan ini Pak Hendritan? Kenapa Pak HTD itu tidak setuju ada gereja? Ayat Alkitab sudah nulis, tidak ada perintah untuk membangun gedung gereja. Setiap pembangunan gedung gereja ujung-ujungnya apa? Yang ditonjolkan sinode, yang ditonjolkan pemilik gereja, yang ditonjolkan doktrin Allah 3 biji Tritunggal, yang ditonjolkan ritual dan adat gereja. Menurut Pendeta Hendritan, mendirikan gereja itu tidak ada perintah di dalam ayat Alkitab, dan karena menurut Hendritan pula pembangunan gereja itu yang ditonjolkan hanya sinode dan lain-lainnya. Tapi yang inti yaitu Yesusnya dikemanain itu Pak? Yesusnya nomor berapa Pak Dede? Yesusnya nomor 5. Nggak penting Yesus itu Allah, nggak penting Yesus itu satu-satunya Tuhan Allah. Makanya semua gereja itu menghujat Yesus, tak kasih tahu. Ayat Alkitab very clear, Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, Anda hujat ketika Anda mendirikan gereja, siapa yang ditonjolkan? Iya Pak Sinode, iya Pak pemilik gereja, iya Pak doktrin Tritunggal ditonjolkan. Lalu ajaran ritual adat ditonjolkan. Lah Yesusnya, oh Yesus nggak penting Pak. Mau jadi Allah kayak mau jadi putra kayak nggak penting. Itu dia. Ya. Makanya silakan, dan saya sangat setuju gereja dilarang di tiap kota. Loh, kok begitu Pak? Dan lalu ketika umat Kristen itu akan beribadah, itu harusnya beribadahnya kemana Pak? Lalu kalau mereka mau ibadah gimana Pak? Ikuti Alkitab. Kalian para pendeta sudah berapa puluh tahun jadi pendeta, ngerti nggak mesti kemana itu kalau kita ibadah? Kalau nggak ngerti tanya HTD. Ya. Jadi saya sangat setuju kalau gereja dilarang di tiap kota, terutama mendirikan gereja baru, ya. Yang lama gimana, Pak? Ya yang lama pelan-pelan lah. Nah, sahabat, itulah tadi seputar kontroversi ya, dan juga penolakan warga tempat di mana
akan dibangun gereja di Cilegon tersebut. Sudah kita dengar juga tadi klarifikasi dari tokoh pemuda, penjelasan dari Kapolsek dan juga Kepala Desa, dan juga ulasan atau opini dari Pendeta Hendritan. Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.